Siap, break. Setengah lancang kanan, break. Tegak, break. Istirahat di tempat, break. Selanjutnya akan disampaikan pembinaan dari Bapak Haji Dr. Andes Mulyan Pak RT. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadzah, staf karyawan Juni Madrasah Salam. Hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir dalam rangka untuk menambah amal ibadah kita, untuk mengemban amanah di lembaga yang kita cintai. Salam. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercerahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta pada kita umat yang senantiasa mengharapkan sahabatnya. Biasa salam, bisa insya Allah. Seorang penulis di pinggir jalan membawa kotak plastik, berharap agar orang yang lewat menyisikan sebagai rezekinya dengan memasukkan uang kertas maupun koin pada plastiknya. Karena lama tidak ada orang yang mengambilinya, maka pemuda itu mengambil kertas kemudian ditulis I am blind, help me. Harapannya dengan ada tulisan itu, orang yang lewat terketuk hatinya, kemudian akan memberikan sebagian rezekinya dimasukkan dalam kotak plastik yang dia angkat tinggi-tinggi agar orang tahu bahwa dia sedang membutuhkan uang. Namun sekian lama dia menunggu, tidak seorang pun yang tergerak hatinya berhenti kemudian memasukkan koin atau memasukkan uang ke dalam plastik yang dia angkat atau dia sediakan. Hingga satu saat ada suara kaki yang mendekat kepadanya. Sang pengemis tadi yang sudah lama menunggu orang, dia berharap mudah-mudahan kaki itu yang akan menggerakkan tangannya memasukkan koin ke dalam plastik yang ada. Ternyata orang laki-laki itu yang dia datang, bahkan kemudian pengemis tadi memegang kakinya berharap agar dia memberikan sesuatu. Dia tidak memberikan sesuatu kecuali hanya mengambil spidol, kemudian membalik ya tulisan tadi, ya kalimatnya diganti, today is beautiful, I can see it. Nah, kemudian orang itu berlalu begitu saja, diiringi dengan kekecewaan dari si pengemis buta tadi. Oh, ternyata orang tadi juga nggak ngasih, hanya mengubah kata-katanya aja. Namun tidak lama kemudian, ya orang mulai berdatangan kali itu, hingga satu dari kata kemudian yang laki-laki yang tadi menulis itu datang, kemudian ditanya oleh sang penulis, mengapa kamu tidak memberi uang? Ya, saya hanya menitipkan kata-kata melalui tulisan tangan saya. Coba kita rasakan ya. Kalimat yang pertama mengatakan I am blind, saya buta. Kemudian help me, bantulah aku. Kalimat diganti menjadi betapa indahnya hari ini saya nggak bisa melihat. Berbeda ya, berbeda. Yang pertama menunjukkan keputusasaan, kesannya dia tidak berdaya. Tapi ada kalimat berikutnya yang diganti orang tadi yang mengatakan today is beautiful, hari ini begitu indah, tapi aku nggak bisa melihat. Nah, orang terketuk hatinya, iya ya, hari ini begitu indah, tapi ada saudara kita yang tidak bisa melihat. Maka tergeraklah kemudian orang satu demi satu memasukkan koin pada
pada otaknya. Demikian saudara-saudara, di dalam kita melihat sesuatu, ya, orang-orang yang sukses, maka dia melihatnya dari sisi peluang. Tapi kalau orang yang ditakdirkan petunjang menghadapi satu masalah dari keputusasaannya, jelas nggak? Bisa nangkap nggak? Bisa nangkap nggak? Itu kan hanya permainan kata-kata sebenarnya. Tapi kata-kata itu juga ternyata berpengaruh. Betapa dasarnya kata-kata itu mempengaruhi orang. Ada orang yang kemudian melejit, melompat setinggi-tingginya gara-gara dia mendengar bisikan, gara-gara dia mendengar kata-kata dari seseorang sambil ditukuk bahunya. Dia yang kemarin terpuruk kemudian jadi bangkit. Atau juga ada orang yang tiba-tiba menangis, ya, lemah gara-gara kata-kata. Betapa hebatnya kata-kata, bisa membuat orang berjaya, bisa juga membuat orang celaka. Nah, saudara-saudara, maka kita wajib, ya, menjaga kata-kata kita. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan bahwa Allah tergantung dari persangkaan hambanya. Persangkaan hambanya itu diawali dari pikirannya, kemudian setelah dari pikirannya, dari perasaannya, kemudian dari kata-katanya. Itu urutannya begitu. Tidak mungkin orang itu kata-katanya baik ketika enggak diawali oleh memiliki pikiran yang baik, kemudian perasaannya dia tidak sedang happy, maka kata-kata yang keluar tidak mungkin baik. Saudara-saudara, bahagia itu tidak bisa kita tunggu, melainkan kita harus upayakan. Mulailah dulu dengan mengelola pikiran kita yang baik-baik, ya, baik-baik, sehingga Allah berkenan berbagi kita. Ya, salam bisa insya Allah berjaya. Ini, ya, kita berharap entah kapan waktunya kita bisa kembali lagi, entah kapan saatnya kita bisa beramai-ramai lagi bersama-sama dengan ratusan orang yang memakai seragam biasa salam. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Saudara-saudara yang Allah, kita sudah masuk ke fase-fase yang mulai agak serius. Di samping kita punya tugas-tugas seperti SD, mulai hari Senin ada acara apa? Semesteran. Iya, PTS, ya. Pemilihan akhir semester apa tengah PTS, ya? Akhir semester. Oh iya, pemilihan akhir semester, ya. Kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya, pancarkan rasa ketulusan kita pada anak-anak, ya, pada saat kita bersama mereka, baik itu kita mengawasi, baik itu kita sedang berbicara atau mana. Ketulusan kita, rasa sayang kita, itu yang akan diingat oleh anak-anak, dan itu nggak akan mudah dilupakan. Israeli, oke, seseorang, ya, yang duduk dekat saya sebagai DPR dari DPR Pemda, di meja ini, ya, meja ini saya ada Suara Merdeka, ini dari ada Pak Madya, sebelah sininya gitu. Ketika saya nyebut biasa salam, dia ngomong, Pak, dulu saya sekolah, anak saya sekolah di biasa salam di Jalan Garuda. Saya bayangkan adik anak-anak di sana, ya, di sana. Apa yang dia ceritakan? Aduh Pak, anak saya luar biasa. Saya itu di rumah, maaf ini ya, para ibu-ibu nggak pakai busana muslim, nggak pakai jilbab, karena di rumah, ya. Anak saya ngomong, mah, pakai dong. Luar biasa. Kemudian saya bertanya, siapakah ustazah yang masih ingat? Karena dia sekolahnya tahun apa ya, 2015-an, 2013-an, masih di sana, ya. Yang diingat adalah nama satu orang, Leli masih gadis saat itu. Belum ada pemuda yang berhasil menyatu hatinya. Diingatnya karena wali kelasnya, di antara sika namanya apa?
tadi ya, ekspresi dari ketulisannya, dari cintanya, dan melihat anaknya di rumah ada perubahan. Saya kira banyak cerita yang seperti mungkin tersimpan kalau didatangkan oleh Pak Imam suruh testimoni, banyak orang yang cerita ya tentang ini. Saya kira ini ya, ketika saya tulis di Facebook, dikomentari oleh Mas Inam bahwa salah satu indikator untuk melihat sekolah itu sukses, ya bolehnya baca ya, adalah lulusannya, alumninya. Alumni itu indikator dari keberhasilan sekolah dalam hal pembelajarannya, atau mutu sekolah itu ditentukan dari alumninya. Ya, saya juga ngomong ya betul, alumni juga baik ya, karena kata Mas Inam, dia alumni apa? Alumni Ustadz ya. Inam masih ingat saudara? Dia kan alumni Ustadz Bias. Nah, saya katakan anak-anak kita yang hebat itu karena ustadzanya juga hebat ya. Kalau saudara-saudara yang hebat, nggak mungkin anak-anak itu tidak hebat. Saya mendapat balasan dari Ulul Abror, anaknya Pak Dr. Edi apa ya? Arthur ya, tuh di Facebook saya. Terima kasih Pak, masih ingat saya ya. Dia sudah tahun berapa sih ya? Dia sudah mungkin lulus kedokteran. Coba kalau mereka tidak punya kesalahan baik pada kita, nah, mungkin kita udah hilang. Sudah hilang ya. Kita kan masih ingin ada ya. Oke. Monggo nanti saudara setelah kegiatan-kegiatan ini kita semakin semangat untuk memantulkan rasa cinta kita pada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah menerima sebagai amal kita ya. Terus yang berikutnya ini sudah PSB saudara ya, saya sudah dengar rencana ya, rencana yang besar. Untuk kali ini saya mohon teman-teman itu bisa berjuang di samping dengan lesan kita, ngajak-ngajak orang, juga bisa lewat postingan tuh. Saya ingin mungkin hari Jumat semua orang memposting tentang Bias Assalam. Bisa nggak kira-kira? Di WA-nya aja postingnya. Kalau tidak bisa membuat, minta pada Mas Imam apa? Dipasang hari Jumat itu hari Bias Assalam. Yang RA silakan, RA-nya saja diposting. Yang SD-nya yang itu boleh ya. Tapi masing-masing coba berusaha untuk itu. Karena memang dari pengalaman-pengalaman suksesnya lembaga-lembaga sekarang itu memang dunia media, Facebook, TikTok, Instagram, dan seterusnya itu memang harus dipelajari. Di samping kita ada upaya-upaya darat. Kalau dulu istilahnya saya dengan Pak Indi ketika jadi panitia lewat darat, lewat udara, maupun lewat kertas. Saat itu kita lewat suara juga nanti kita bisa lewat koran, lewat visit, dan lewat postingan. Mungkin kalau teman-teman semakin sering memposting, insya Allah akan ini banyak orang baca. Karena kalau lewat postingan itu tidak terhalang oleh jarak, mas. Tapi kalau home visit kita terhalang oleh waktu kita, terhalang oleh kemampuan kita. Tapi kalau postingan bisa kemana? Mungkin tidak langsung, tetapi ketika kita sering, lama-lama akan terekam dalam alam bawah sadar. Yang namanya iklan itu, saudara-saudara, adalah bagaimana mendobrak alam bawah sadar seorang. Ya, kemudian ketika sudah masuk, maka dia akan muncul pada saatnya. Hari ini dia tidak mau daftarkan namanya ke sini, tapi mungkin 5 tahun yang akan datang, dalam kumpulan memorinya ada terlintas Bias Assalam, maka dia akan datang. Maka yang bisa kita lakukan, lakukanlah demi suksesnya PSB. Sekali lagi yuk, Bias Assalam. Bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.